In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu dalam Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa kami. Semoga kami senantiasa taat kepadanya, mewartakan kasih kerahiman, dan mewujudkannya di dalam setiap tindakan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami senantiasa hadir dalam cinta kasih sebagaimana putra-Mu sendiri yang tidak menolak siapapun yang melakukan kebaikan juga di dalam namanya, meskipun bukan dari komunitas yang percaya kepadanya. Kami percaya dalam setiap perbuatan baik itulah hadir Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup, yang senantiasa menyertai kami semua dalam kehidupan yang nyata di tengah keberagaman. Dialah Tuhan dan Juru Selamat semua orang sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kerap kali dalam lingkaran-lingkaran tertentu orang begitu semangat mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Benarkah demikian? Dan apakah ajaran itu masih kita pertahankan dalam konteks iman Katolik kita? Diskusi tentang itu sudah banyak dilakukan, dan interpretasi tentang adagium itu juga banyak didiskusikan, dan orang-orang dapat kita baca dari respons atas adagium itu, mana yang benar, mana yang kurang benar dalam arti dalam konteks teologi keselamatan. Tentu kita memahami bahwa keselamatan dianugerahkan kepada semua orang dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Keselamatan dibuka untuk semua orang, dan kita dipanggil untuk percaya. Apa artinya percaya? Percaya berarti mengandalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca di dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, bahkan ada orang-orang yang bukan pengikut Yesus, tidak berasal dari, bukan menjadi bagian dari komunitas yang mengimani Yesus, tetapi mengusir setan dalam nama Yesus, membuat mujizat dan berhasil. Lalu para murid yang eksklusif, yang fanatik, yang punya pandangan sempit dan picik, mencegah, jangan, kamu bukan pengikut Yesus, tidak boleh menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Lalu mereka dengan bangga melaporkan pada Yesus, "Guru, ada orang yang bukan dari kalangan kita tapi mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah mereka." Apa kata Yesus? "Loh, jangan kamu cegah mereka." Ini sikap inklusif. Meskipun tidak mengimani Yesus, ketika mereka mengusir kejahatan dalam nama Yesus, itu sudah sesuatu yang baik, yang positif. Mereka pun mengalami Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, meskipun bukan pengikut Yesus, atau bahkan mungkin tidak pernah dibaptis seperti kita dalam konteks pemikiran zaman ini. Orang-orang yang mengimani Yesus memang ditandai dengan sakramen baptis. Lalu kita bertanya, apakah kalau orang tidak dibaptis lalu tidak selamat? Nonsens. Keselamatan ditujukan untuk semua orang. Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Itu yang ditegaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat Tesalonika, dalam surat yang pertama kepada umat Tesalonika bab 4 ayat 3. Santo Paulus mengajarkan prinsip keselamatan itu, bahwa keselamatan ditujukan untuk semua orang dan Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Apakah berarti lalu semua harus menjadi anggota gereja, dibaptis, dan menjadi pengikut Kristus? Tugas gereja tentu saja mewartakan, itu pasti. Mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagaimana disabdakannya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi ketika orang kemudian tidak menjadi bagian dari gereja atau mengimani Kristus dan dibaptis, apakah lalu mereka tidak selamat? Jawabannya pasti, mereka diselamatkan oleh Allah seturut dengan cara dan misteri kasih kerahiman Allah. Betapa kita menjadi raja tega kalau demikian, kalau kita eksklusif mengatakan bahwa hanya yang mengimani Kristus, hanya yang menjadi bagian dari gereja Katolik yang diselamatkan. Mari kita jujur bertanya, saya menjadi Katolik syukur pada Allah. Saya lahir tanggal 14 Februari, dibaptis tanggal 20 Februari, 6 hari setelah saya lahir, dibaptis. Syukur pada Allah. Saya bangga dan bersyukur menjadi orang Katolik, dibaptis
oleh orang tua saya, kedua orang tua saya. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi ketika saya lacak-lacak, dari mana iman Katolik itu saya peroleh? Pertama-tama dari ayah ibu saya. Saya cek lagi, dari ibu misalnya, siapa yang sejak awal menjadi Katolik? Ternyata tidak. Ibu saya tidak dibaptis pada waktu bayi. Ibu saya dibaptis sebagai orang yang memilih dengan pilihannya untuk menjadi Katolik. Ayah, ibu, kakek nenek saya dari ibu tidak sejak awal Katolik. Mereka menjadi Katolik dalam usia yang sudah lanjut, mendekati hari-hari kematian mereka. Dilacak lagi apakah kemudian ayah ibu dari kakek nenek saya sudah Katolik? Belum. Dilacak lagi pasti belum. Lalu tegakah saya mengatakan karena ayah ibu dari kakek nenek saya atau buyut saya itu belum dibaptis, tidak menjadi anggota gereja, belum mengenal Kristus, lalu mereka tidak selamat? Omong kosong. Ini bukan soal relativisme, ini ketegasan teologis tentang keselamatan yang oleh Allah dikehendaki agar dialami oleh semua orang. Ketika orang melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, pastilah tindakan baik, benar, dan suci ini membawa mereka semua sampai kepada Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Meskipun mereka belum mengenal Kristus, bahkan tidak pernah dipermandikan, tidak pernah menjadi bagian dari gereja Katolik, pasti mereka pun diselamatkan. Nah, ini menjadi data historis, realitas yang menurut cara pandang Santo Siprianus pada abad ketiga, bagian dari yang diperjuangkan untuk menegaskan bahwa extra ecclesiam nulla salus dalam arti untuk melawan para bid'ah, pengajar-pengajar sesat yang merelatifir bahwa Kristus itu bukan juru selamat. Adagium extra ecclesiam nulla salus itu sudah ada pada abad ketiga. Kita ingat abad ketiga ketika Kristianitas mulai eksis, diterima secara publik dengan seluruh perjuangannya selama 3 abad. Sejak Yesus Kristus wafat dan bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan pada tahun 33, gereja lahir sebagai persekutuan, sebagai organisme, bukan sekadar organisasi, tetapi organisme yang hidup karena Roh Kudus. Lalu mulailah muncul bid'ah-bid'ah yang memberikan ajaran yang berbeda dari apa yang diwartakan oleh Injil terkait dengan keberadaan gereja. Lalu Santo Siprianus mulai membuat adagium extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Pada waktu itu, adagium ini tidak dalam rangka menafikan atau menyerang atau meremehkan agama-agama lain. Pada abad ketiga misalnya, kalau kita tempatkan dalam konteks relasi antara gereja Katolik dan umat Islam, agama Islam, pada abad ketiga belum ada agama Islam. Maka tidak ada hubungannya bahwa kemudian di luar gereja berarti agama-agama lain itu enggak selamat. Di luar Kristus tidak ada keselamatan, ya. Karena Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, satu-satunya juru selamat sebagaimana kita imani dalam iman Kristiani kita, dalam tradisi gereja
kita, tetapi mengimani Kristus sebagai satu-satunya juru selamat tidak boleh membuat kita menjadi eksklusif, lalu merendahkan dan kemudian menghina seakan-akan agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain tidak mengalami keselamatan. Jalan kebenaran dan hidup ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang berbuat baik, benar, dan suci sampai pada jalan kebenaran dan hidup itu. Itulah sebabnya Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium artikel 16 dan dalam Nostra Aetate artikel kedua. Kedua dokumen itu dapat dirangkum dalam satu statement. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar, dan suci yang ada dalam agama-agama lain, juga kepercayaan, bahkan kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan yang baik, yang benar, dan suci membawa siapa saja yang menghayatinya, yang menghidupinya sampai kepada Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikian permenungan kita berdasarkan Injil pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.